Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Suatu kali kami sekeluarga diajak teman untuk sekedar refreshing berenang ke Waterboom Lipo Cikarang. Karena saya pernah merasa ke Lipo Cikarang, dengan PD-nya saya yakin untuk mengajak mereka, dan pasti pikiran saya tidak akan tersesat. Tapi apa yang terjadi? Kami salah masuk pintu gerbang tol. Ternyata kita salah mengambil jalan, dan akhirnya kita tersesat dan muter-muter di dalam tol, dan kalaupun keluar tol kita juga nggak tahu arah lagi, dan kita tersesat. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai GPS, Global Positioning System, sistem pemosisian global. Dengan GPS kita tahu letak kita di mana. Kita juga bisa men-setting kita akan menuju kemana dengan arah yang benar, dan kita bisa mengetahui situasi dan waktu yang ada di mana kita berada saat itu. Jadi kami memutuskan memakai GPS, dan lewat GPS itulah akhirnya kami dituntun ke arah yang benar dan sampai ke tujuan. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali karena kita mungkin terlalu confident, terlalu merasa diri bisa, atau juga karena tekanan-tekanan hidup, karena masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Apalagi sekarang kita bersama-sama menghadapi pandemi yang belum kunjung usai, dan usainya kapan kita tidak pernah tahu. Ini sudah bulan keempat kita hidup bersama-sama dengan virus COVID-19. Mungkin hal ini juga membuat kita salah arah, bingung melangkah, membuat kita gelisah, membuat kita resah, membuat kita khawatir, sehingga kita tidak tahu keputusan-keputusan yang kita ambil benar apa tidak. Kita juga mungkin merasa pertimbangan kita membuat kita gamang, sehingga sikap dan langkah yang kita ambil pun menjadi gamang, dan tidak menutup kemungkinan kita salah arah. Kita butuh GPS, God Positioning System. Kita harus kembali pada sistem di mana Allah harus diposisikan di tempat yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Dengan memposisikan Allah di tempat yang selayaknya, maka hidup kita juga akan menjadi hidup yang tepat sasaran dan tidak akan salah arah. Mari kita membaca Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat ini diberikan oleh anak saya seminggu yang lalu, ketika mungkin dia melihat papanya kok kayaknya gelisah. Dia tuliskan di sebuah kertas, dia bikin pesan singkat, "Semangat papa." Dan dia menuliskan ayat ini. Filipi 4 ayat 6 dan yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus mengatakan, mungkin kita hari ini mengalami kekhawatiran, tetapi Paulus mengingatkan, serahkanlah khawatirmu kepada Allah. Artinya apa? Posisikan Allah di tempat yang tepat, di tempat yang benar, dan di tempat yang selayaknya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Kalau Allah ditempatkan di tempat yang benar dan tepat dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami arah yang benar, akan mengalami situasi yang benar, dan kita tidak akan pernah salah arah. Karena apa? Di ayat 7 Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya semuanya akan disetir oleh Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan menguasai seantero hidup kita, sehingga dalam kondisi kekhawatiran yang sudah kita serahkan kepada Allah, dalam kondisi pergumulan hidup yang berat, dalam kondisi hidup kita tertekan, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu akan mendrive kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, pertimbangan-pertimbangan yang tepat, dan langkah-langkah serta sikap-sikap yang akurat. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Allah akan menjamin hidupmu dengan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan mengarahkan pikiran dan hatimu untuk mengambil arah dan sikap yang benar. God positioning system itu harus ada dalam hidup kita. Tempatkan Allah di posisi yang tepat dan terbaik dan benar dalam hidup kita. Hidupmu akan mengalami arah yang jelas dan tepat. Selamat mengikut Tuhan dan selamat menikmati perjalanan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.